Jaka? Kukira mereka akan membunuhmu. Kau bilang aku jangan ikut campur. Ethan bilang kalau aku gak datang dia bakal kirim foto-foto. Pergi, ayah akan bunuh kamu. Dan jauhi Jaka. Jaka, dia siapa bagimu? Ambil, bertarung untukku saya. Milian, tuanya. Hanya utangku. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Dia. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Benda ini. Ibu bilang ayah tinggalin buatku. Kenapa kamu juga punya satu? Ayah sembunyikan kebenaran dariku pas kecil. Dia bilang aku anak satu-satunya. Ayo makan dulu. Oke. Ambil kebabmu. Itu bukan pinjaman online. Ethan nipu aku biar tanda tangan. Dia bilang aku jadi streamer. Lalu dia pakai foto biar aku pinjam uang. Aku akan membawamu keluar dari Riverdale besok. Percuma. Victor punya seluruh kota ini. Ayo pulang, kita selesaikan ini. Ikuti mereka. Cari tahu tempat tinggalnya. Jaka, jangan pergi. Aku akan bicara dengan Ethan gadis bodoh itu. Pak Setiawan mengundangmu minum teh. Adikmu ada di tanganku. Bertarung satu pertandingan malam ini. Menang, dan kalian berdua keluar dari Riverdale dengan selamat. Kalah, dan dia bekerja untukku. Kau tahu untuk apa? Kamu tidak takut ku panggil polisi? Hahaha. Panggil polisi? Aku punya 100 cara bikin kamu lenyap. Jaka, kau harus dengarkan aku. Aku bukan kakakmu. Dengar ini dulu. Ini ayahku. Aku kebetulan dengar ini hari ini. Ayahku, Victor Setiawan, membunuh ayahmu dan ibumu juga. Sebelum dia meninggal, dia suruh aku cari kamu dengan segala cara. Kenapa kamu bilang ini sekarang? Aku kena leukemia, aku butuh cangkok sumsum tulang. Ayahku tahu kamu kakak tiriku. Dia mau paksa kamu donor sumsum. Ini buku besar yang kucuri dari klub pertarungan bawah tanah, perusahaan Sterling. Ayah suruh, aku atur laporan keuangannya. Dia kira aku nggak ngerti. Dia nggak tahu aku backup semuanya. 3 tahun, aku nunggu orang yang bisa bantu aku. Kamu baru 17. Kamu besar di keluarga Sterling, 17 udah cukup. Aku mohon bantu aku jatuhkan dia. Dan untuk Mark utama, yang mereka bunuh. Tidak takut aku kabur bawa bukti? Tidak. Kamu gak bakal. Kalau Jaka bertahan 3 menit, dia menang. Ayah, kalau Jaka kalah, apa yang akan kau lakukan padanya? Kamu sudah merencanakannya. Ayah, kamu bilang aku akan melindunginya. Satu, dua, tiga. Bravo, bravo Jaka. Aku bilang kalau kau menang, kalian berdua bisa pergi. Tapi kau tidak menang. Lihat, dia sudah bangkit lagi. Lepaskan aku.
Mereka kabur. Kejar mereka. Jangan biarkan siapapun kabur. Aku tahu jalan ke atas. Kau pergi. Aku akan tahan mereka. Jaka, aku nggak pergi. Dengarkan aku kakakmu. Jaka, Aku nggak mengecewakan kalian, kan? cepat, bawa dia keluar. Seseorang sekarat di ring bawah tanah pusat olahraga Sterling. Main pahlawan, ya. Jaka, aku makin suka sama kamu. Kita buat kesepakatan. Bertarung untukku setahun, dan aku akan lupakan malam ini. Aku bahkan akan membiayai kamu kuliah di luar negeri. Setuju? Pergi sana. Pikirkan lagi. Temui aku kalau sudah siap. Kamu sudah bangun. Kamu tidur sehari semalam. Di mana adikku? Santai. Dia baik-baik saja. Dia tidur di kamar sebelah. Jaka, jangan setuju dengan syaratnya. Aku lebih baik mati. Kamu punya nyali. Tapi pikir, kalau kamu mati, bagaimana dengan adik laki-lakimu? Dia kalahin lebih dari selusin hari ini. Besok, lusa, utangmu bunganya terus bertambah. Telepon aku kalau sudah mutusin. Surat terakhir ibu. Setelah ibu melahirkanmu, ayahku memaksanya menikah dengannya. Lalu ibu melahirkanku. Dia bertarung di bawah tanah. Dia melakukannya untuk saat ibu pergi. Umurku 10 tahun. Aku belum minta kamu terima aku. Aku ingin hidup. Mulai sekarang, kamu adalah adikku. Ingat itu. Jaka, maafkan aku. Aku menyeretmu ke dalam ini. Bukan. Ayah menyuruhku mencarimu, agar aku bisa melindungimu. Kalau begitu, ayo lari. Tinggalkan Riverdale. Pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal kita. Kita tidak bisa kabur. Dia terlalu kaya. Aku ingin tahu tentang ibuku. Oke, Sofia bilang dia adik tiriku. Ibu yang sama. Pilihan cerdas. Pertarungan pertamamu 3 hari lagi. Kamu akan menghadapi juara Muay Thai, Prasert. Dia melatih lawanmu sebelumnya. Bersiaplah. Aku ingin melihat adikku. Menang, dan kamu akan bertemu. Antar dia keluar. kelemahan Prasert adalah lutut kanannya. Dia cedera parah 3 tahun lalu. Aku mencuri rekam medisnya. Mengingat cedera di lenganmu, kamu nggak bisa bertarung lagi. Terus bertarung, lenganmu akan hancur. Kalau begitu, biarlah. Aku harus. Kenapa? Aku berutang pada mereka. Kamu bajingan gak tahu malu. Itu urusan lain. Adikmu berutang uang padaku. Lanjut. Lihat itu baru petarung sejati. Andai saja dia anakku, dia akan sempurna. Ayah, maksudnya apa? Tidak ada. Perhatikan baik-baik. Adikku, Tenang, dia baik-baik saja. Bertarung sekali lagi. Tapi kali ini, kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Ada 12 kamera tersembunyi. Di sini, merekam setiap gerakanmu. Kamu akan melakukan bayangan tinju, sampai aku bilang berhenti. Karena lawanmu yang sebenarnya adalah ketakutanmu sendiri. apa yang aku lakukan? Kenapa aku di sini? Jaka, berhenti. Aku ingat sekarang. Kita bertemu saat kecil.
Apa? Saat aku berusia 3 tahun kamu melindungiku, kamu bilang, jangan takut, aku akan melindungimu. Lalu ibu pergi, dan aku lupa. Lalu aku melihatmu bertinju tadi dan semuanya kembali. Jangan takut, aku akan melindungimu. Mengharukan. Petinju, kau tahu kenapa aku membuatmu bertarung? Mengendalikanku, dan memaksaku mendonorkan sumsum tulang. Pintar. Jadi, aku akan langsung ke intinya. Kondisi Sofia tidak bisa menunggu. Kamu harus setuju untuk tes hari ini. Atau kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kau tidak akan berani. Ini Riverdale, nak. Victor Setiawan tidak takut pada apapun. Victor, kau sudah memikirkan semuanya, satu hal yang tidak pernah kau duga. Apa? Lengan kiriku sembuh 3 hari yang lalu. Itu obat antiinflamasi impor. Ini akan mengurangi bengkak dengan cepat, tapi apakah tanganmu sembuh sebagian besar tergantung padamu? Ingat, kadang musuh terbesarmu adalah ketakutanmu sendiri. Harry benar. Cederaku tidak terlalu parah, aku hanya percaya lenganku tidak berguna, tapi aku perlu Victor berpikir aku masih mantan petinju lumpuh itu, sejak kemarin. Ini merekam setiap kata penahanan ilegal pertarungan bawah tanah, pemerasan, pemaksaan donor organ. Lebih penting lagi, aku sudah mengaturnya untuk dikirim otomatis, jika aku dan adikku tidak keluar malam ini, bukti ini akan masuk ke inbox Interpol. Tangkap dia. Jaka, aku pikir dia akan membunuhmu. Tidak lagi. Mulai sekarang tidak ada yang berani menyentuh adik-adikku. Kau memanggil polisi? Siapa di Riverdale yang berani menangkapku? Victor Setiawan. Kamu diduga melakukan kejahatan ikut dengan kami. Kamu pikir ini selesai? Ethan akan datang untukmu. Baiklah, dasar-dasarnya sudah selesai. Tanda tangan di sini, kamu bisa pergi. Victor dihukum berapa lama? Penjara, pengacaranya datang dalam 3 jam. Dengan koneksi Victor di Riverdale, maksimal 48 jam. 48 jam? Dia menahan orang dan menggelar pertarungan ilegal, dia memeras orang. Nak, kamu terlalu muda. Dengar saranku, bawa kedua adikmu dan tinggalkan Riverdale sekarang. Sejauh yang kamu bisa. Dia punya pengaruh sebanyak itu? Lebih dari yang kamu tahu. Pergi, jangan tunggu subuh. Jaka, lihat. Ayahku sudah bebas. Saatnya membereskan ini. Sofia, Leukemia adikku kambuh lagi? Ini semua salahmu. dia adikmu sendiri? Bawa Lily pergi. Jaka, Lily. Keluarga kita berperang sampai mati. Ayo tanda tangani kesepakatan baru di pusat olahraga Sterling. Kami tukar Lily denganmu. dengar, Jaka. Susan Bennett adalah ibu kita, dia pertama menikah dengan Mark, lalu menikah dengan ayahku. Dia meninggal karena sakit, saat aku berumur 10 tahun. Lalu siapa Liana? Dia orang Thailand, ayahmu bertemu dengannya, saat bertinju di Thailand, mereka punya hantu di sana. Setelah ibu menikah dengan ayahku, Liana jatuh cinta dengan ayahmu, kemudian, dia kembali ke sini bersamanya. Aku tidak tahu semua detailnya, tapi aku dengar dia meninggal dengan mengerikan, Jaka. Hantu adalah saudara kita, dia masih hidup. Kutemukan dia. Anda keluarganya? Aku kakaknya. Dia butuh transplantasi sumsum tulang. Semakin cepat, semakin baik. Kalian bersaudara? Ibu sama, ayah beda. Kami akan menguji kamu dulu, bahkan jika dipercepat, butuh seminggu. Seminggu? Itu terlalu lama, mereka menahan adikku. Baiklah, kami bisa menggunakan prosedur eksperimental terbaru, hanya butuh 3 jam.
Tapi biayanya. Kau sudah datang, duduk. Di mana adikku? Aku bilang kita hanya membahas bisnis. Kamu akan mendonorkan sumsum kepada Sofia, lalu bertinju untukku setahun lagi. Aku akan melepaskannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Kontrak ini mengikat secara hukum. Jika kamu menang, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk belajar. Jika kalah, dia tetap tinggal untuk membayar utang. Aku juga akan menanggung biaya medis Sofia. Dia putriku. Tentu aku akan mengobatinya. Tapi jika kamu melanggar kontrak, kamu harus membayar biaya-biaya itu. Kamu tidak pernah berniat melepaskan kami. Aku akan, asalkan kamu bersikap baik, bertinju dan sumbangkan sumsumu. Setelah setahun, kalian bertiga bisa pergi. Kemanapun kalian mau. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu tidak punya pilihan. Tanda tangani. Jaka Utama, masuk untuk pengambilan darahmu. Jaka, Keluarga, tidak boleh masuk. Pasien harus diisolasi untuk observasi. Pergi ambil darahmu. Hasil pencocokan butuh 3 jam tunggu di ruang tunggu. Sofia, tunggu aku. Jika kamu cocok, kami akan butuh donor sumsum dalam jumlah besar. Itu menimbulkan risiko bagi pendonor. Pertimbangkan dengan hati-hati. Lawan pertamamu adalah murid ayahmu. Namanya Harvey. Dia sudah menunggumu. Apa? Temanku di sana, aku mau menyapa, tidak lama. Diam, Victor Setiawan membunuh ayahmu. Pak Steele. Aku tak bisa bicara banyak sekarang, nanti kukatakan di ring. Victor membunuh ayahmu, mereka buka gym bersama. Victor menyuruhnya kalah, dia menolak, jadi Victor menjebaknya dan merampas segalanya darinya. Lalu di mana kau? Aku bohong di sidang untuknya. Aku bilang aku melihatnya berjudi sampai terlilit utang. Ayahmu yang sekarat memintaku mencarimu dan memberitahumu kebenaran Victor mengendalikanku bertahun-tahun. Aku takut, dia pakai putriku lawan aku. Lalu kenapa kau datang hari ini? Dia menyuruhku melawanmu, dia akan bunuh putriku, kalau tidak. Titik lemah. Harry tahu terlalu banyak. Kalau dia bilang ke Jaka apa yang terjadi dulu, kita semua mati. Buat bersih. Apa yang kau lakukan? Pertandingan selesai, Jaka menang. Kau membunuhnya. Kenapa biarkan pengkhianat hidup? Jaka, kau lawan Ethan selanjutnya. Waktu kecil ayah melihat 2 jenis orang berguna dan tidak berguna. Aku ingin berguna. Kamu terlalu mikir. Terlalu mikir? Akan kubuktikan aku lebih kuat hari ini? Jaka, berhenti bertarung, Jaka. Diam. Lihat Jaka dipukuli sampai mati. Titik lemah Victor. Victor tidak peduli siapa yang menang, dia ingin kita saling menghancurkan, dia tidak akan membiarkan siapapun pergi, aku dan Ethan hanya pion. Kamu kalah. Kita berdua masih hidup. Bravo. Kamu pikir ini selesai? Lihat ke belakangmu. Satu pilihan terakhir. Bertarung sampai mati melawan juara yang kubawa dari Thailand. Menang, dan kalian bertiga bebas, kalah, dan kau mati. Mereka tetap... Aku lawan. Jaka, jangan, Jaka. Cukup. Aku kakakmu. Jaka, maaf, ini semua salahku, kamu tidak bisa melawannya. Juara itu adalah Prasert,
Dia sudah membunuh 30 orang. Dia adalah senior satu Sasana Caka. Dengar, entah kalian seibu atau tidak, kalian berdua adalah adikku. Ayah memintaku melindungi kalian, jadi aku akan melindungi kalian sampai akhir. Tapi, Jaka, Kalau aku kalah, lakukan apa yang dia katakan dan bertahan hidup. tidak. Kamu tidak akan kalah. Ibuku memberiku ini saat sekarat. Dia bilang ayahmu meninggalkannya. Lihat. Pola-pola ini membentuk peta. Peta apa? Ini bukan ukiran biasa. Ini adalah garis pada peta. Titik ini menandai tempat kita sekarang. Yang ini adalah gedung di sebelah. Bagaimana dengan brankas bawah tanah? Seharusnya tersembunyi dalam pola ini. Lihat sini. Goresan ini bertuliskan Sasana Tinju Sterling. Jadi di dalam pusat olahraga Sterling. Pintar. Aku sudah mencari selama 20 tahun di bawah sasana saya sendiri selama ini. Aku harus mengakui, Mark, sekarang Jaka, katakan padaku cara masuk. Atau kau lihat adikmu mati. Berani-beraninya, Lihat saja. Kamu punya 1 menit. Diam selama 1 menit, lalu aku potong 1 jari. Jaka, baik, aku akan mengantarmu ke sana. Lepaskan adikku dulu. Setuju. Tunjukkan jalan. Ayah, tolong jaga kami dari surga. Kamu punya 1 jam untuk membuka rahasia Liontin Giok. Kode. Ayah ngajarin aku waktu kecil. Katanya kode itu diturunkan di keluarga kami. Kode apa? 3 potong giok, 1 hati. Angka di belakangnya adalah kuncinya. Waktu itu aku nggak ngerti. Masukkan angkanya secara berurutan. Cepat. Jaka, apa yang ayah sembunyikan? Apapun itu, pasti dia meninggalkannya untuk kita. Aku lihat cahaya. Ya Tuhan, berapa nilai semua ini? Apa yang ayah lakukan dulu? Anakku, Jaka, jika kamu membaca ini, aku sudah mati. Victor Setiawan sedang berusaha membunuhku. Jangan cari balas dendam. Dia terlalu kuat, terlalu banyak orang yang terlibat. Ambil uangnya dan hiduplah. Jaga adikmu. Ayahku benar-benar jahat. Dia bukan ayahmu, dia Victor Setiawan. Kita baik-baik saja. Ayo. Benarkah kita? Iya. Ayo, gerak. Ayah. Kalau kamu mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Sofia, minggir. Apa dia anakmu? Bukan, tapi dia kakakku. Dia satu-satunya yang benar-benar peduli padaku. Aku membesarkanmu selama 17 tahun. Kamu membesarkanku untuk merayu pria dan mencari uang untukmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menyuruhku mendekati anak-anak kaya, mengambil foto telanjang dan memeras mereka. Aku bukan anakmu. Aku alatmu. Sofia. Jaka, akhirnya aku melakukan satu hal yang benar. Jangan bicara. Aku akan mengeluarkanmu. Jaka, aku kedinginan. Jangan tidur, kau dengar? Jangan tidur. Jangan tidur, kau dengar? Jangan. Tolong. Keluargamu menunggu di luar. Kalian tangkap Victor Setiawan? Kami menangkapnya. Kami sudah mengamankan bukti dan flash drive-mu. Kasus ini akan ditangani sesuai hukum. Datang untuk menertawakan aku akan segera keluar. Pengacaraku menemukan celah hukum. Ha. Kau tidak akan keluar. Kata siapa? Kau pikir cuma ada satu salinan? Kau cuma mengambil lampirannya. Aku punya yang asli. Pelindungmu nggak bisa selamatkan diri sendiri. Kau berani? Kenapa enggak? Kau membunuh ayahku.
Kau menghancurkan ibuku, kau hampir membunuh saudara perempuanku, aku ingin kau mati di dalam sana. Kau pikir aku yang membunuh ayahmu? Bukan kau. Ethan Setiawan yang membunuh ayahmu. Dia mencekiknya dengan bantal saat berusia 10 tahun. Apa? Tunggu, ada sesuatu yang lain. Penyakit Sofia bukanlah kecelakaan. Gimana kau tahu? Aku menggeledah kamar Ethan. Aku menemukan dia sedang meracuni Sofia bertahun-tahun. Cepat, lindungi Sofia di rumah sakit. Ethan mungkin sudah bergerak. Aku kenal dia. Dia tahu aku tidak bisa keluar. Dia mampu melakukan apa saja. Jaka, tolong. Dia saudara perempuanmu dan putriku. Rumah Sakit Umum Saint Jude. Cepat. Ethan, jika kau menyentuh Sofia, akan ku cabik-cabik kau. Ethan. Bajingan. Ayo, bunuh aku. Bajingan, diam. Uang ayahku semua atas namaku. Kamu nggak bakal dapat 1 sen pun, nggak ada duit buat berobat? Ya, tunggu aja mati. Berhenti mukul dia, Jaka. Kamu bakal bunuh dia, Jaka. Dia nggak sebanding. Jangan bergerak. Tahu nggak? Ada orang yang lahir jadi iblis. Jaka. Jaka, kamu nggak apa-apa? Jaka, aku baik-baik saja. Maaf, Jaka, aku nggak bisa melindungimu. Kamu datang, itu sudah cukup. Mulai sekarang, nggak ada yang menyentuh adikku. Dia pulih dengan baik, bawa saja dia untuk periksa rutin. Dia gadis yang beruntung. Terima kasih, dokter. Jaka, aku bisa jalan. Tidak. Dokter bilang jangan banyak berdiri. Jaka, Sofia, dengarkan saja dia khawatir sama kamu. Ini, Sophia, hati-hati. Jaka, akhirnya kamu kembali. Aku sudah menyiapkan kamarmu. Aku membersihkannya setiap hari, menunggu kamu pulang. Makasih. Oh iya, Jaka, ada yang mengirim surat untukmu. Aku hampir lupa. Ini dia. Jaka, ada apa? Ini surat panggilan. Victor menggugatku karena mengambil asetnya. Uang ayahmu ada di brankas. Victor punya hak hukum atasnya. Ayahku meninggalkan bukti. Aku sudah kasih semua buku besar dan rekaman padamu. Victor punya tim hukum yang kuat. Mereka akan memperpanjang kasus ini sampai kamu tidak mampu melawan. Sampai kamu menyerah. Aku takkan menyerah. Kalau gitu, siap-siap tarung panjang. Biaya hukum pertama $70.000. Jaka, ambil kembali ini. Ayah tinggalkan ini untuk kita kenang-kenangan. Satu untuk masing-masing. Jangan hilangin punyamu. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Ya, kita bertiga. Baik, bersama. Bos, haruskah kita bergerak? Belum. Biarkan mereka nikmati hari baik dulu. Jaka, untuk utangmu padaku, aku akan buat kamu bayar dengan nyawamu, dan 2 gadis itu, tak satu pun dari mereka akan lolos. Apakah Anda Pak Jaka Utama? Saya dari Pengadilan Negeri, properti Sasana Tinju milik ayah Anda, Mark Utama, digugat oleh perusahaan Sterling. Pengadilan telah mengeluarkan surat penyitaan. Silakan urus secepatnya. Properti Sasana Tinju apa? Aku belum pernah mendengarnya. 20 tahun lalu, Mark Utama dan Victor Setiawan bersama-sama membeli sebidang tanah di distrik Bel Air. Nilainya sekitar 600 miliar rupiah sekarang. Perusahaan Sterling mengklaim Anda adalah ahli warisnya. Mereka meminta Anda membayar 300 miliar rupiah untuk setengah bagian lainnya, atau lepaskan hak waris Anda. Kami akan mengirimkan rincian lengkapnya. Ayah, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Ayahmu dan Victor Setiawan adalah saudara angkat. Mereka bertinju bersama dan mencari uang bersama. Kemudian, mereka bermitra membeli sebidang tanah. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu ayahmu mendapat masalah.
Victor bilang, ayahmu bunuh diri karena utang judi. Tak ada dari kami yang percaya. Tapi, kami tidak punya bukti. Jadi tanah itu menjadi milik Victor Setiawan. Ibu ingat di mana tanah itu? Sekitar distrik Bel Air. Sekarang nilainya sangat besar. Andai saja ayahmu masih hidup melihat ini. Ini jebakan Victor Setiawan. Dia tahu kamu tidak punya uang. Dia menggugat untuk memaksamu menyerah. Begitu kamu menyerah, dia bisa mengklaim tanah itu secara legal tanpa membayar sepeser pun. Kalau begitu aku tidak akan menyerah. Kamu tidak perlu. Tapi pertama, kamu perlu uang muka 300 miliar rupiah untuk membuktikan kamu bisa membeli setengah lainnya. Itu hukumnya. 300 miliar rupiah, orang mereka menjaga brankas sekarang. Aku hampir tidak bisa mengumpulkan 225 juta rupiah. Beginilah cara kapitalisme bekerja. Jika kamu bangkrut, kamu hanya bisa mengakui kekalahan. Selamat datang. Halo, lihatlah iklan pendaftaran sasana tinju kami. Mereka semua bertarung dengan sekuat tenaga. Bagaimana aku, sebagai kakak mereka, bisa menyerah? Halo, apakah ini Trinity? Kudengar kamu masih mengadakan pertarungan? Berapa bayaran per pertarungan? Jaka, aku tahu kamu, anak buah Victor. Apa, mau mati? Aku tidak bersama Victor. Aku ingin bertarung. Berapa bayarannya? Bukankah kamu sudah pensiun? Ku dengar lengan kirimu sudah rusak. Tidak apa-apa. $15.000. Ganda kalau menang. Peraturannya, dilarang sengaja kalah. Dilarang ngadu. Tidak ada polisi. Setelah kamu pergi, kita tidak pernah bertemu. Setelah Victor di penjara, aku menjalani 3 pertarungan bawah tanah. Lawanku semakin tangguh, dan lengan kiriku semakin baik. Lawanku berikutnya adalah seorang pemula, cepat, tapi tidak berpengalaman. Trinity yang mengaturnya. Mungkin hanya pemanasan. Setelah menghadapi psikopat seperti Ethan, petarung biasa tidak lagi membuatku takut. Dari mana kamu dapat uangnya? Tidak penting. Apakah cukup? Cukup untuk memulai. Uang mukanya $20 juta. Kamu masih jauh? Aku akan dapatkan sisanya. Jaka, dari mana saja kamu? Meminjam dari teman. Kamu bohong. Jaka, mau mati? Petarung itu membunuh orang. Aku harus bertarung untuk menyelamatkan tanah ayah. Kamu tidak bisa menukar nyawamu untuk itu. Mengumpulkan $20 juta butuh 100 tahun. Kenapa berteriak? Seorang Taipan ingin bertemu denganmu. Kamu mirip persis seperti dia, nak. Ayahmu Mark Utama, kan? Siapa kau? Aku bertinju di Thailand 30 tahun lalu. Beberapa orang lokal menyerangku, ayahmu menyelamatkanku. Dia ditikam 3 kali demi aku dan hampir mati. Lalu aku pindah ke Hong Kong untuk bisnis. Aku tak pernah bertemu dia lagi. Setelah aku sukses, aku ingin membalas budinya. Tapi ayahmu sudah meninggal. Kenal Victor? Ya, ayahmu yang memulainya. Lalu dia bergabung dengan geng dan menyebabkan ayahmu terbunuh. Apa yang kau mau? Balas dendam takdir membawamu ke sini. Soal tanah, aku akan panggil pengacara, aku bayar. Bantu aku jatuhkan Victor dan hancurkan namanya. Aku juga. Ini perjanjian kemitraan ayahmu dengan Victor. Itu tanda tangan ayahku. Apa yang kau lakukan? Anak buah Victor. Dia bertindak cepat. Aku hafal nomor platnya. Cek plat ini sekarang juga. Betul. Oke, paham. Itu mobil pengacara Victor. Apa mereka akan hancurkan dokumennya begitu dapat? Jangan khawatir. Ada 3 salinan. 1 dicuri, 1 di Bank Hong Kong, dan 1 bersama barang-barang ayahmu. Barang-barang ayahku sudah lama hilang.
Ini milik ayahku. Buka, ayo kita lihat. Ini kontrak aslinya. Ini lebih mengikat secara hukum daripada cadangannya. Kita menang. Dengan ini, Victor pasti kalah. Semua kontrak palsunya bisa dibatalkan. Victor tidak akan melepaskan ini. Kita akan menghadapi pertarungan berat. Aku tidak takut. Itu ayah waktu dia masih muda ganteng banget. Dan ini ayahku. Siapa sangka dia akan membunuh ayah kita? Sebagai saudaraku tolong jaga anak-anakku. Aku percaya kau takkan mengkhianatiku. Catatan terakhir Mark. Ayah meninggal karena percaya padanya, tapi dia membunuh ayah. Tertulis di sini jika salah satu pihak meninggal, pihak lain harus memberikan setengah aset kepada keluarga mereka. Jadi Victor berutang 300 miliar rupiah padaku. Betul. Dengan urusan tanah itu dia berutang lebih banyak lagi padamu. Lili masih bangun? Sofia, kira aku bisa masuk kuliah? Tentu saja. Kenapa tiba-tiba mau belajar? Ada pelanggan bilang aku bodoh hari ini. Dulu, aku pasti langsung balas. Tapi kemudian aku sadar dia benar. Aku tidak ingin diremehkan selamanya. Lili, kamu pasti bisa. Makasih, Sofia. Pak Setiawan bos ingin bertemu Anda. B bos, Pak Setiawan ingin bertemu Bapak. Nak lakukan sesuatu untukku. Bunuh Bernard. Dia membantu Jaka menjatuhkanku. Ayah, kau tidak punya uang atau kekuasaan sekarang, kau siapa berani memerintahku? Kau anakku. Kau memanfaatkanku sejak aku kecil untuk membunuh dan jadi kambing hitam. Sekarang kau sudah habis, kau mau aku ikut jatuh juga? Jangan hubungi aku lagi. Ethan. Mau sombong? Biar aku tanya sesuatu. Apa kamu menyesal saat ayahku meninggal? Aku menyesal. Malam itu aku mabuk. Aku bangun, dan dia sudah mati. Ethan bilang dia meninggal mendadak. Aku percaya dia. Sampai kemudian. Saat Ethan berusia 20, dia mabuk dan keceplosan. Dia bilang dia membunuhnya di usia 10. Dia bunuh orang umur 10? Dia monster. Aku membesarkan monster. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa lapor anakku atas pembunuhan. Masukkan dia ke penjara, umurnya 10. Jadi kamu menutupi dia? Itu kenapa dia jadi begini sekarang? Aku ayahnya. Apa yang bisa kulakukan? Kamu bilang. Apa yang bisa kulakukan? Kamu saudara ayahku, kamu mengecewakannya. Aku mengecewakannya. Aku mengecewakan banyak orang. Fiona dan Liana. Kamu dan Sofia juga. Tunggu. Kamu bisa ambil balik tanahnya. Aku sudah tanda tangan suratnya. Ada di pengacaraku. Aku tak punya waktu lama. Hanya satu permintaan. Jangan bunuh Ethan. Dia anakku. Aku tak bisa. Victor kena serangan jantung. Dia di UGD. Aku menuju rumah sakit. Sofia, nangis aja kalau perlu. Aku nggak benci dia, atau cinta dia. Dia ayahku. Dia sebabkan kematian ayah kita. Aku nggak bisa hadapi ini. Kalau gitu jangan dipikirin. Kamu punya Jaka dan aku. Kami akan antar kamu ke kontrol besok. Jaka, kami menemukan toksin langka di darah Sofia, racun kronis yang bekerja lambat. Racun? Ya. Mungkin seseorang meracuninya sebelum dia sakit. Itu salah satu caranya. Racun itu mempercepat penyakitnya, memaksakan transplantasi saat dia paling lemah. Risikonya sangat tinggi, sangat tinggi. Ethan, Dia tidak akan meninggalkan bukti di sini. Dia terlalu hati-hati. tunggu. Apa ini? Dia menggunakan tanggal lahirnya sebagai kata sandi. Bukti ini cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Ayah? Kenapa ayah? Kenapa ayah melakukan hal-hal itu? Kita harus pergi.
Puas? Ayahmu memintaku untuk tidak membunuhmu sebelum dia meninggal. Aku berjanji padanya, Jadi, kau melepaskanku? aku tidak melepaskanmu. Hukum akan menghukummu. Hukum? Ayahku punya banyak uang, dan dia tetap mati, tunggu saja. Jaka, aku mendengar Ethan ditelepon di rumah sakit hari itu. Dia bilang dia mencari markas besar. Sepertinya ada orang lain di balik ayahnya. Markas besar? Sindikat School. Pak Steele, aku selalu penasaran kenapa kau membantuku. Ayahmu adalah kakakku. Apa? Dengar. Dulu, dia adalah kaptennya. Aku Dr. Tim. Aku selalu tahu siapa dirimu. Sejak hari pertamamu di pusat olahraga Sterling. Aku tahu itu kau. Ingat apa yang paling ayahmu inginkan, bukanlah kau menjadi petarung. Itu agar kau menjaga adik-adikmu. Pak Chance, kau tahu tentang Sindikat School? Ya, aku tahu. Kau tahu semua itu? Adikku tidak sengaja mendengarnya. Victor hanyalah wajah publik. Dia punya organisasi di belakangnya, bernama Sindikat Skull. Mereka mengendalikan arena pertarungan bawah tanah dan mencuci uang. Jangkauan mereka hampir ke seluruh Asia. Itulah yang ditemukan ayahku saat itu. Benar. Ayahmu menemukan hubungan Victor dengan Sindikat Skull. Mereka mencuci uang dan mengatur pertarungan dan bahkan membunuh orang. Dia akan melaporkan Sindikat Skull. Jadi Victor menyuruh membunuhnya. Setelah itu, Victor mengambil alih operasi sindikat di Shenzhen. Dia menjadi yang bertanggung jawab. Victor bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas kematian ayahku, organisasi itu juga. Benar. Sekarang Victor Setiawan sudah mati. Sindikat akan mengirim orang baru untuk mengambil alih. Kau tahu, terlalu banyak. Itu berbahaya. Aku tidak takut. Bagaimana dengan adik-adikmu? Dengarkan aku. Suruh adik-adikmu pindah ke hotel yang sudah kuatur. Ada bodyguard di sana. Aman. Kau kakak mereka. Kau harus memutuskan untuk mereka. Kau sudah kehilangan satu saudara laki-laki. Kau ingin kehilangan dua adik perempuan. Juga? Tidak. Aku tidak mau tinggal di Hotel Jaka. Kita keluarga, jika salah satu dari kita mati, kita semua mati. Dengarkan aku tidak bisa kehilangan kalian. Lily, dengarkan Jaka, jika kita pergi, Jaka bisa menghadapi mereka tanpa khawatir, tapi... Tidak ada tapi. Kalian berdua tetap aman dan aku juga akan baik-baik saja. Jaka, tempat latihan tinju ayahmu dibakar. Tempat latihan itu dibakar. Lihat, kamera menangkapnya. Beberapa orang membakarnya. Itu tanda Sindikat School, mereka di Riverdale. Kalian berdua mundur, aku yang urus sisanya. Jaka, kamu sanggup? Jangan khawatir. Aku kakakmu. Jaka, aku sudah banyak dengar tentangmu. Aku Natasha, Victor Setiawan, Kepala APAC Sindikat Skull, sudah tewas. Aku yang mengambil alih Riverdale. Lepaskan adikku. Aku dengar kau petarung tangguh. Kalau begitu, bertarunglah satu kali untukku, menang, dan mereka selamat. Kalah, dan mereka akan bekerja untukku. Kau kerja untuk siapa? Aku teman lama ayahmu. Kamu kenal ayahku? Iya, adikku meninggal karena dia. Liana. Jadi kamu tahu? Ya. Liana adalah adikku, ayahmu menghancurkan hidupnya, dan dia meninggal di sini. Aku ingin keadilan. Adikku tidak bersalah. Kamu bayar hutang ayahmu. Aku akan memiliki tanah itu. Kamu berutang pada Liana dan aku. Hantu itu di Thailand. Dia saudara tiriku, kamu tahu. Aku tahu. Aku juga mencarinya. Kita keluarga. Dan kamu masih mau tanah kita? Serahkan surat tanahnya.
Atau aku harus mengambil adikmu? Baik, aku setuju. Pintar. Kontraknya sudah siap. Tanda tangani, dan aku akan melepaskannya. Tanda tangani, dan adikmu bebas. 20 juta untuk 2 nyawa. Lumayan. Bagaimana aku tahu kau tidak akan mundur? Aku menepati janjiku, lagi pula, aku mau tanahnya bukan nyawa mereka. Apa yang kudapat dengan membunuh mereka? Pintar. Tanah itu milikku, kau boleh pergi. Aaron, lepaskan mereka. Jaka, ayah mewariskan tanah itu kepada kita. Bagaimana kau bisa menjualnya padanya? Nyawa kita lebih penting daripada uang. Ayah mengawasi kita. Ayah tidak akan menyalahkanku. Jaka, aku pernah melihat Natasha sebelumnya. Apa? Di mana? Ayahku punya brankas, isinya penuh foto. Aku pernah mengintip ke dalamnya. Ada satu foto Natasha dengan pria lain. Pria itu ayahmu. Kau yakin? Aku yakin. Waktu itu aku masih kecil tapi foto itu terus kuingat. Pria itu tersenyum persis sepertimu. Natasha benar-benar pacar ayah, berarti dia jujur. Ayahmu memang punya pacar selama 3 tahun di Thailand. Namanya bukan Natasha. Namanya Liana. Dia orang Thailand dan menari di klub malam. Ini? Bukankah ini Natasha? Aku menyelidiki latar belakang Natasha. Dia bukan wanita biasa. Interpol mungkin mendukungnya. Interpol? Ya, aku punya teman lama di kepolisian Hong Kong. Dia bilang ada polisi wanita di Asia Tenggara sedang menyelidiki sindikat Skull. Identitasnya dirahasiakan. Jika Natasha menyamar, dia harusnya berhubungan dengannya. Kapten Lin, ini Natasha, target sudah memakan umpannya, bersiaplah untuk bergerak. Dimengerti. Tetap aman 10 tahun, kali ini, kita tangkap sang jenderal. Aku menemukannya. Nama asli Natasha adalah Rosa, dia keturunan Tionghoa Amerika. Dia berusia 38 tahun sekarang, dia punya saudara kembar, bernama Liana, yang ada di fotomu. Jadi Liana adalah Natasha kakaknya? Natasha datang ke Cina saat remaja, dia kemudian bergabung dengan sindikat Skull. Aku sudah tahu seluruh ceritanya. Cepat sekali. Kamu bukan kekasih ayahku? Aku di sini untuk membalaskan dendamnya. Ayahku tidak pergi dengan sengaja. Dia dibunuh. Dibunuh? Lalu kenapa dia menulis surat kepada adikku, bilang dia akan menceraikan istrinya saat pulang lalu menikahinya? Kalau dia benar-benar mencintainya, dia pasti pulang lebih cepat. Kalau tidak bisa, dia bisa mengirim kabar. Tapi malah, dia membuatku menunggu jenazahnya. Aku sudah punya tanahnya. Sekarang pergi. Karena adikku mencintai ayahmu, aku tidak akan membunuhmu. Ayah pasti meninggalkan sesuatu di dalamnya. Anakku, Jaka, jika kamu membaca buku harian ini, itu berarti aku sudah tiada. Aku mengubur bukti di bawah Jim. Bawa ke polisi. Bukti sindikat Skull ada di bawah Jim. Terkubur di bawah Jim. Ada sesuatu yang terkubur di bawah sana. Kamu tidak bisa menggali itu. Itu saja untuk hari ini. Kita bicara nanti. Kita sudah sepakat, tidak bisa diubah. Sesuatu? Sesuatu apa? Bukti. Bukti apa? Aku akhirnya bisa membalaskan dendam mereka. Apa? Tahu kenapa aku gabung sindikat Skull? Untuk cari bukti kejahatan mereka dan balas dendam saudariku. Demi momen ini. Kamu mau balas dendam? Melawan siapa? Sang jenderal. Pemimpin sindikat Skull, dialah yang membunuh ayahmu dan saudariku. Dia menyuruh Victor Setiawan membunuh ayahmu lalu memaksa saudariku bunuh diri. Aku sudah mencari bukti selama ini, gak ketemu, kini buktinya di bawah tanah ini takdir ayahmu. Melihat dari surga. Kita gabung. Iya, kamu cari buktinya untukku, aku akan balas dendammu, selama sang jenderal masih ada, kita tak akan damai.
Ketemu. Natasha, kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya? Sang Jenderal sudah lama curiga padamu. Jaka ambil bukti dan kabur. Kamu gimana? Lupakan aku. Balas dendam ayahmu dan saudariku. Dia mati kejar pria itu. Dia kabur. Ayo. Dia pasti menuju Bernard. Jaka dan yang lain akan menemukannya. Ayo, Ada apa, Jaka? nggak ada waktu. Keluar, sekarang. Ada apa, Jaka? Pergi. Tidak aman di sini. Bukti ini bisa menjebloskan Sang Jenderal. Kamu harus kerjasama dengan kami. Rahasiakan ini, sampai kita pasang jebakan. Oke, kami percaya padamu. Jangan khawatir, kali ini kita akan dapatkan dia. Ini jalur kehidupan Sang Jenderal. Begitu dia tahu kamu memilikinya, dia akan memburumu sampai mati. Kita harus apa? 2 pilihan. 1. Berikan ke polisi, tidak ada jaminan. 2. Sembunyikan agar aman. Jaka, lihat berita. Kapten Walker mundur sementara menunggu penyelidikan. Kita sudah terlambat. Sang Jenderal pasti sudah dikasih tahu. Sang Jenderal tahu kau punya bukti itu. Dia kirim peringatan, serahkan atau kau mati. Aku tidak akan menyerahkannya. Nah, ini bukan waktunya jadi pahlawan. Orang-orang di luar bisa menerobos masuk kapan saja. Jaka, aku nggak enak badan. Dia demam. Jaka, Sofia perlu ke rumah sakit. Kita tidak bisa keluar. Mereka menunggu kita di luar. Dan, Jaka, gimana kalau kita harus menyerah? Berikan bukti itu pada mereka. Bertahan hidup itu yang utama. menyerah juga berarti mati. Sang Jenderal tidak meninggalkan korban selamat. Kau lupa apa yang dia lakukan pada Natasha? Kau masih hidup? Aku pakai rompi anti peluru. Aku hanya pura-pura mati. Mereka buru-buru mengejarmu. Mereka tidak sempat menghabisiku. Aku akan membawamu keluar dari sini. Ini, jalur ini menuju ke laut. Ada speedboat yang menunggu. Sofia, bertahanlah. Sofia, bangun. Sofia. Jaka, apa Sofia akan mati? Tidak, dia tidak akan mati. Bangun, sialan. Sial, kami tidak bisa sampai ke pantai. Aku renang ke sana. Jaka, terlalu jauh, kamu akan mati. Jaka, Kami alihkan perhatian mereka. Jaka, kamu harus hidup, sialan. Sofia, jangan mati. Tolong. Tolong aku. Bantu aku.
Kami sampai padanya, tepat waktu, dia sudah aman untuk sementara, tapi dia butuh transplantasi, sumsum tulang, pendonor yang cocok, sebelumnya sudah tidak bisa dipakai, aku khawatir dia butuh pendonor baru. Bernard menangani orang-orang yang mengejar kami. Syukurlah kamu selamat. Gimana Sofia? Hanya sumsum Pak Miller yang cocok tapi. Tapi kenapa? Menurut tes darah, kamu sudah pernah donor sekali. Donasi paksa kedua bisa membahayakan nyawa pendonor. Sophia nggak bisa nunggu selama itu. Ada apa dengan Sophia? Yah, kecuali kita cari kecocokan lain. Idealnya, saudara kandung. Lihat siapa yang datang bawa duit buat gue. Sofia butuh cangkok sumsum, kamu selamatkan dia. Kenapa harus aku? Dia anak ayah bukan anak ibuku, kenapa aku harus selamatkan dia? Ayo bicara di ruang pribadi. Baik, Aku akan beri apapun yang kamu mau, uang, tanah apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu mau. kasih aku tanahnya. Dan aku akan selamatkan dia. Tanah itu sudah dijual ke Natasha. Kita harus bagaimana? Tante Natasha, tolong, aku mohon. Sofia adikku. Aku tahu seharusnya aku nggak minta ini. Tapi Sofia sekarat aku nggak bisa hidup tanpa dia. Berdiri. Kami bisa kasih dia tanah itu. Itu saja yang bisa kita lakukan. Aku akan cari Ethan. Bukti yang kami kumpulkan masih sama Bernard demi keamanan, kita harus pindahkan dulu. Aku paham. Kita lakukan malam ini, aku tahu tempat aman, kita bisa sembunyikan bukti di sana. Setelah operasi Sofia selesai kita cari cara untuk mendapatkan tanah itu kembali. Tante Natasha, terima kasih. Jangan berterima kasih. Aku lakukan ini untuk Liana. Oke. Ini semua yang bisa Liana lakukan untukmu. Aku akan buat salinan lagi dari bukti itu untuk jaga-jaga. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Iya. Kalau saja kamu dengar lebih awal, Sofia tidak akan begini keadaannya. Kapan tes kecocokannya? Besok aku tepati janji. Operasinya berhasil, pasien perlu istirahat, hidupnya sudah tidak terancam lagi. Jaka Sofia oke sekarang. Dia oke sekarang. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalian semua. Natasha, serahkan buktinya. Kau gak akan nemuin itu. Mati saja. Mati, ayo pergi. Jaka. Ethan ada di sini, dia mengambil bukti. Thailand. Oh, dia ada di sini. Natasha sudah mati, di mana buktinya? Kau monster. Ku bunuh kau. Memukulku gak akan membantu, kecuali kau serahkan bukti. Sang jenderal akan membunuh seluruh keluargamu. Berapa kali sih dia bisa lolos? Ini kuil Thailand. Natasha bilang Liana orang Thailand, sebelum mati, dia bilang ke kami bukti disembunyikan di Thailand. Aku ke Thailand, kamu tinggal di Riverdale. Pak Chance akan melindungimu. Jaka, aku ikut kamu. Tidak terlalu berbahaya. Tinggal dan jaga Sofia. Jaka, kamu harus kembali. Aku janji. Sang jenderal,
Tunggu aku. Halo? Apakah Bapak kenal Liana? Kamu anak Mark. Bagaimana Bapak tahu? Setelah Liana meninggal, seseorang membawa barang-barangnya ke sini dan meminta saya menjaganya dengan aman. Mereka bilang akan ada yang datang mengambilnya. Aku sudah menunggu 20 tahun. Nih, minum air. Makasih. Siapa namamu? Marina. Dia yatim piatu dari desa dekat sini. Liana merawatnya sebelum dia meninggal. Dia sering membantu di kuil. Tante Liana merawatku. Liana berhati baik. Sebelum pergi dari Thailand, dia memintaku menjaganya. Liana meninggalkan ini. Dia bilang jika ada yang datang mencarinya, aku harus memberikan ini kepada mereka. Natasha membawa barang penting ini ke sini, dan bersikeras aku memberikannya sendiri padamu. Terima kasih. Tolong simpan map ini baik-baik untuk sementara. Ini surat-surat yang dia tulis untuk hantu, dan ini foto-fotonya saat masih kecil. Pengasuh terakhirnya memberitahuku. Penyesalan terbesar Liana adalah bahwa hantu tidak pernah bertemu ayahnya, dan dia tidak pernah melihat putri kecilnya tumbuh dewasa. Bagaimana dengan hantu? Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Bisakah Bapak membantu saya mencarinya? Ambil fotonya dan tanya-tanya. Halo? Kau kenal orang ini? Kau mencari hantu. Aku tahu. Putranya, Dia di mana? namanya hantu. Dia sekarang pengawal sang jenderal. Dia bertarung di bawah tanah setiap malam di Jalan Khaosan. Itu dia. Dia adikku. Hantu, kau dengar? Seorang wanita menanyakan tentang sang jenderal. Wanita apa? Dia orang Cina sekitar 40, rambut pendek. Mereka bilang. Dia bertanya pada beberapa petarung di Pattaya. Dia bertanya di mana kediaman sang jenderal, dan apa yang dia lakukan. Orang-orang sang jenderal sudah memperhatikannya. Bukan urusan kita. Jangan campur. Aku cuma peringatkan kau. Sang jenderal akhir-akhir ini sangat curiga. Hati-hati. Hantu. Kau siapa? Aku saudaramu, saudara tirimu, ayah kita, Mark Utama. Mark, utama pria yang meninggalkanku. Dia ayahmu, bukan ayahku. Dia tidak menjauh karena pilihan dia dibunuh. Cukup. Sang jenderal berkata siapapun yang menyebut Mark Utama akan dibunuh. Ayah meninggal minta maaf ke Liana dan kalian semua. Kamu bohong. Di sebuah kuil di Bangkok, aku temukan surat dan foto yang ibumu tinggalkan untukmu. Dia menyimpannya sampai meninggal lalu menyuruh seseorang menjaganya selama 20 tahun. Apa isi surat itu? Aku tidak membacanya. Aku langsung mencarimu begitu mendapatkannya. Duduk. Kita bicara. Dan ibumu? Aku juga kehilangan ibuku sejak kecil. Tidak apa-apa, kita punya ayah yang sama, itu cukup bagiku. Kasih. Setelah ibu meninggal aku dikirim ke panti asuhan. Aku dibully, dipukuli, dan saat umur 10 dijual ke pertarungan bawah tanah.
Pada usia 16, sang jenderal merekrutku, aku menjadi anjingnya. Dia tidak bermaksud, Mulai sekarang aku kakakmu dan kau adik laki-lakiku. Jaka. Hantu. Sang jenderal menyuruhmu membunuh orang Cina ini. Tunggu sebentar, aku ada urusan lain. Kamu bisa menangkapnya dulu, biar aku tanya sang jenderal. Tapi sang jenderal. Lari. Markas sang jenderal ada di Pattaya. Dia mengendalikan klub pertarungan bawah tanah di seluruh Asia Tenggara. Untuk menjatuhkannya, kita perlu bukti. Buku besar sindikat Skull milik ayahku, dan rekaman pembunuhan sang jenderal Natasha menyembunyikannya sebelum dia meninggal. Natasha adalah tanteku. Benar. Dia mengorbankan nyawanya untuk ibumu. Apa yang kita tunggu? Ayo kita ambil. Kamu sebaiknya ganti baju dulu. Tadi siang, sekelompok pria datang. Hilang. Semuanya. Anak buah sang jenderal datang. Mereka mengambil semuanya. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Semua yang diperjuangkan Natasha hilang begitu saja. Bangun. Lalu kenapa kalau hilang? Kita hadapi sang jenderal langsung. Aku sudah tahan ini selama 10 tahun. Cukup. Sial, mereka mengejar kita. Masuk. Jaka, Siapa kamu? agen Interpol Sandra Lin. Aku sudah memburu sang jenderal selama 10 tahun. Natasha bekerja untukku. Dia menghabiskan 10 tahun menyamar, menunggu aku menjatuhkannya. Dia mengirimiku pesan sebelum meninggal. Dia bilang seorang pria Tionghoa bernama Jaka akan datang ke Thailand untuk mencari saudaranya dan mengambil bukti yang dia sembunyikan di sana. Di mana buktinya? Anak buah sang jenderal mengambilnya. Aku sudah tahu, bajingan tua itu tidak akan mudah dibodohi. Tapi tidak apa-apa, aku tahu di mana bukti itu disembunyikan. Di perkebunan sang jenderal dia punya ruang rahasia. Semua rahasia kotornya ada di sana. Aku bisa masuk? Aku pengawalnya? Aku tahu kamu. Hantu, nama sandi bayangan kamu, sudah bersama sang jenderal selama 7 tahun. Betul. Sempurna. Aku punya rencana. Sang jenderal suka petarung tangguh. Jika kamu mengalahkan Cacai, kamu bisa masuk ke pertarungannya. Suruh hantu membawamu masuk. Temukan cara untuk mendekatinya, lalu ambil buktinya. Diam, jika kamu ingin hidup, mereka bertanya, di mana Jaka menyembunyikan buku besar sang jenderal? Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku apa-apa. Tidak, bos, ayo keluar. Sang jenderal sangat curiga dan kejam. Masuk ke sana seperti melangkah ke pintu neraka. Aku sudah kenal dia selama 7 tahun. Aku tahu latar belakangnya. Tapi kamu hanya tahu apa yang dia ingin kamu tahu. Rahasia sebenarnya ada di brankas di ruang kerjanya. Hanya dia yang bisa membuka brankas itu. Lalu bagaimana kita masuk? Hantu tetap jadi pengawal. Kamu cari cara masuk dan bertarung. Sang jenderal mengadakan pertarungan bawah tanah setiap beberapa hari. Menang, dan kamu akan dapat kesempatan. Kakakku bisa bertarung. Dia lawan Cacai di Riverdale. Dia menang. Cacai bekerja untuk sang jenderal. Dia kalah dari petarung Cina. Sang jenderal marah besar. Kalau kamu ke sana, langkah pertamanya akan menguji kamu. Uji aku untuk apa? Untuk melihat apakah aku di sana untuk balas dendam? Ayahmu, Mark Utama,
hampir menghancurkan seluruh operasinya. Selama tahun-tahun ayahmu di Thailand, dia tidak hanya bertemu ibumu, Liana, dia diam-diam mengumpulkan bukti melawan sang jenderal. Ketika sang jenderal tahu, dia mengirim orang untuk membunuhnya. Dia melarikan diri kembali ke Cina, tapi Victor Setiawan membunuhnya. Jadi sang jenderal juga membunuh ayahku. Benar. Setelah masuk, jangan tunjukkan sedikit pun kebencian. Keahlian terbaik sang jenderal adalah mencari tahu siapa yang ingin dia mati. Dalam 3 hari, hantu akan membawamu ke perkebunan. Ingat ini, kamu adalah petinju pensiunan yang gagal di Riverdale. Kamu datang ke Thailand untuk cari uang, jangan sebutkan hal lain. Siap? Pasang alat pendengar mikro di telingamu. Orang-orangku akan menunggu di luar, tetap berhubungan setiap saat. Halo. Yap, berfungsi. Ingat, begitu kamu mendapatkan bukti, ucapkan kode kalimatnya segera. Sedang hujan di Bangkok. Anak buahku akan menyerbu. Kalau kita nggak bisa dapet, Cari jalan keluar hidup-hidup, jangan lawan mereka langsung. Kalian berdua gak bisa kalahkan pengawalnya. Oke. Jaka, kamu pergi kemana? Kita diawasi Pak Bernard tertembak, dia di rumah sakit. Aku harus kembali. Kembali buat apa? Mau dibunuh? Anak buah sang jenderal menunggu di sana buat kamu kembali. kembali tidak akan menyelamatkan mereka. Kamu hanya akan mati. Lalu apa yang harus kulakukan? Mereka saudara perempuanku. Hanya satu cara selamatkan mereka, tangkap sang jenderal. Begitu sang jenderal tumbang, anak buahnya akan bubar. Tidak ada yang akan mengejar adik-adikmu. Aku akan masuk ke perkebunan dalam 3 hari. Jaka, seperti apa wajah ayah? Lihat sendiri. Maaf aku datang terlambat. Bukan salahmu. Salahkan bajingan Setiawan itu, salahkan sang jenderal Jaka, kalau kali ini kamu tidak selamat. Jangan bilang begitu. Kita masuk sebagai saudara, kita keluar bersama, ingat itu. Kamu kirim orang bunuh Jaka dan bilang aku yang suruh? Ayah, orang Tionghoa itu mencurigakan. Fokus pada pekerjaanmu sendiri. Aku punya rencanaku sendiri. Jangan pernah bertindak sendiri lagi, kecuali aku sudah mati. Siap. Jangan lihat ke sana, jangan tanya-tanya. Keluar. Apa ini? Alat dengar? Buat dengerin musik? Sang jenderal itu Teman lama. Hampir membunuhku 20 tahun lalu. lalu apa yang terjadi? Lalu dia meninggal. Kadang aku bertanya-tanya, jika dia bekerja denganku, seperti apa jadinya sekarang? Nak, kerja keras. Jangan ikuti jejaknya, itu dia. Ya, jenderal, dia saudaraku. Kamu bisa bahasa Inggris? Aku orang Tionghoa. Menarik. Hantu dibesarkan di Thailand. Tapi kamu Tionghoa tulen. Saudara tiri. Betul. Kenapa kau ingin bergabung denganku? Aku lagi bokek. Banyak orang bokek. Kenapa aku harus mempekerjakanmu? Aku bisa bertarung. Anak buah Victor Setiawan cerita tentang kamu. Juara provinsi. Kamu bertarung melawan Canon dan menang. Itu keberuntungan. Aku gak percaya keberuntungan. Aku percaya ini. Ku dengar tangan ini rusak. Sudah cukup. Ayo lihat apa yang kamu punya. Jenderal, dia baru datang. Dia belum beradaptasi. Jika kau ingin bergabung denganku, lulus ujian ini dulu. Kalah, dan kau jadi makanan ikan. Menang, dan kau tetap di sini. Bertarung. Jaka, namanya Somchai, dia peringkat 3 besar di pertarungan bawah tanah, pukulannya keras. Jangan lawan langsung. Siap. Kenapa kau gemetar? Enggak, Tenang. Aku menepati janji. Jika kakakmu kalahkan Somchai, aku akan pertahankan dia. Jaka, bertahan. Wow.
Kakakmu tangguh. Dia menahan lutut Somchai dan tetap berdiri. Satu, 2, 3, 4, 5. Nih, Makasih. pukulanmu ke Somchai itu kickboxing. Ada yang mirip Muay Thai. Siapa yang ngajarin? Orang Thailand di Riverdale ngajarin aku. Baik, mulai hari ini kau akan kerja untuk dia. Kau dapat kamar dan makan. Segini sebulan. 300? 3.000. Pertarungan dapat bonus. Kerja keras. Hasilnya terbayar. Aku yang nyetir jenderal sudah pernah nyetir. Hantu, aku sudah membesarkanmu selama ini. Kau balas aku seperti ini. Jenderal, kau bunuh ibuku, kita selesaikan hari ini. Tangkap mereka. Aku akan bikin mereka menyesal lagi. Ayo, Interpol tiba 3 menit lagi. Jenderal pasang ranjau di sekitar perkebunan, jalur mundur mungkin terhalang. Aku tahu terowongan ke bukit belakang. Cepat, jalannya. Di seberang hutan ini, anak buah petugas Lin menunggu di sini. Mereka meledakkan jalan. Sang jenderal bilang tangkap dia hidup-hidup. Brengsek. Tunggu sampai aku hitung 3. Berguling bersama ke kanan, ada lereng di sana. Oke, Jaka, pergilah bersama petugas Lin dulu. apa katamu? Aku tahu terlalu banyak rahasia. Mereka tidak akan membunuhku, tapi kamu dan petugas Lin berbeda. Kamu yang punya bukti. Tidak, kalau kita pergi, kita semua pergi. Jaka, hanya kamu yang tetap hidup bisa menjatuhkan sang jenderal dan menjaga Lily dan yang lainnya. Keinginan terbesarku adalah menemukan keluargaku. Sekarang aku sudah menemukan mereka cukup. Sudah terlambat, mereka semakin dekat. Jangan tembak, aku ikut denganmu. Mi. Bagus, kamu tahu apa yang baik untukmu? Hantu. Jaka, lari. Kamu mau kembali untuk apa? Dia menukar nyawanya dengan nyawamu. Apa kamu akan biarkan dia mati sia-sia? Dia adikmu. Dia adikku. Sang jenderal masih di rumah besar, cepat. Cepat. Jaka, kami menemukan hantu. Apa? Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia telah diterbangkan ke rumah sakit di Bangkok. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Dia ditembak 7 kali dengan pendarahan internal yang parah. Dia meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Kau berjanji? Setelah kita menjatuhkan sang jenderal, kita akan kembali ke Riverdale dan makan sepuasnya di seluruh kota. Aku akan membawamu ke laut. Aku. Jaka, apakah laut Riverdale indah? Ya, suatu hari aku akan membawamu. Hantu. Aku akan membawamu pulang. Kita akan pergi melihat laut.
Jaka, akhirnya kau kembali. Jaka, Ini hantu, saudara kita. saudara kita. Kita bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Ayah Tante Liana hantu. Semoga kalian semua beristirahat dengan tenang, kalian sudah dibalaskan. Buktinya sudah masuk, Tante Liana. Terima kasih telah memberi kami saudara yang begitu baik. Ayah. Di surga, jagalah mereka. Di mana kendaraan kita? Polisi akan segera menemukan rute pelarian kita. Pak Setiawan, koper ini terlalu berat, kita harus membuangnya. Ayahku menghabiskan bertahun-tahun untuk ini. Buang, aku akan tinggalkan kau di sini jadi makanan ular. Ayo. Mana? Canon. Canon. Turunkan koper, tangan di atas kepala, tidak ada jalan keluar. Maaf kami terlambat, Pak Setiawan. Kami harap Anda baik-baik saja. Kamu tepat waktu. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Markas tahu aku di sini. Ada apa? Pak Setiawan. Sang Jenderal. Interpol diam-diam memindahkannya dari Bangkok 3 hari lalu. Dia mengalami serangan jantung di perjalanan. Dia tidak selamat. Siapa yang mengawalnya? Sandra Lin yang memimpin tim. Interpol. Bagaimana cabang-cabang kita yang lain? Rumit di seluruh Asia Pasifik. Victor sudah mati. Ethan tidak bisa dihubungi. Tapi kami tahu seorang pria bernama Jaka yang melakukannya. Dia sedang membangun kembali gym ayahnya di Riverdale. Kami punya alamat rumahnya, lokasi gymnya, dan info rekan-rekannya. Di mana hantu? Hantu, pengkhianat itu? Dia membantu Jaka dari dalam dan mengkhianati sang jenderal. Kami sudah membunuhnya. Ayah, anakmu akan membalaskan dendamu. Aku akan membawa bendera Syndicate School. Pak Setiawan, batch terakhir, Nightmare. Setiap vial sudah dicampur dengan benar, mereka siap digunakan. Kirim pesan ke Jaka, bilang ada yang akan mencarinya. Apa yang harus kutulis? Sang jenderal sudah mati, tapi Syndicate School masih hidup. Atas apa yang kau lakukan di Thailand, kau akan membayarnya. Siapkan Tai, aku akan memimpin tim ke Riverdale. Jaka, tunggu aku akan menagih apa yang kau hutang pada sang jenderal. Belum selesai. Aku akan mengalahkan siapapun yang datang. Bagus sasana tinju fans. Akhirnya dimulai. Kau lihat ini, Mark. Mark akan melihatnya dari surga, dia akan mengawasi dari atas. Mark. Apakah kau Jaka Utama? Ya, siapa kau? Aku Marina Liana, adalah ibu angkatku. Aku datang dari Bangkok. Anak Liana? Minumlah air. Makasih. Siapa namamu? Marina.
Oh, ternyata kau dulu, kau. Aku takut pada sindikat Skull jadi aku tak bisa mengaku siapa aku. Belakangan, aku dengar hantu sudah mati dan kau membangun ulang sasana. Aku ingin melihat kalian semua. Selamat pulang, Dick. Jaka. Jaka, tunggu. Ada apa? Jaka, aku tidak hanya datang untuk mencari keluargaku. Sang jenderal punya anak angkat. Chanon dia sudah meninggalkan Thailand. Kurasa dia datang untuk balas dendam. Sebelum aku ke sini, aku diam-diam melihatnya meninggalkan Bangkok bersama anak buahnya. Dia juga membawa orang lain, seorang pria bernama dokter. Dia bisa mengendalikan orang dengan obat-obatan. Aku melihatnya di pertarungan bawah, tanah di Thailand, beberapa tahun lalu. Dia menggunakan obat itu untuk membunuh seorang petarung. Jaka, hati-hati, Chanon bukan pengusaha seperti Victor dan dia tidak seperti ayahnya. Dia pembunuh haus darah orang gila yang membunuh karena provokasi sekecil apapun. Jangan beritahu Lily atau Sofia dulu. Aku tahu, tapi Jaka janji sama aku kau tidak akan menghadapi ini sendirian. Kami sudah menjatuhkan sebagian besar sindikat Skull. Aku sudah tahu. Aku akan kirim bantuan. Tapi kau harus hati-hati terutama di sekitar dokter. Jaka, lihat mobil itu. Toyota hitam. Kacanya tertutup, kemarin sore juga diparkir di situ. Selama 2 jam. Seseorang mengawasi kita. Marina, mulai sekarang ikut aku. Sophia, setelah kelas langsung pulang ke asrama. Jangan nongkrong di luar. Siap. Jaka selalu dikelilingi orang, sulit mendekatinya. Sophia dan Lily juga selalu di tempat ramai. Kita mulai dari gadis Thailand itu, Marina. Kalau kita culik dia, Jaka akan kehilangan kendali. Aku sudah menyelidikinya. Setiap malam sekitar jam 10, dia keluar dari gym menuju tempat kosnya. Dia lewat gang belakang. Di sana tidak ada kamera atau lampu jalan, tempat yang sempurna untuk serangan. Malam ini, saat kau melakukannya, pakai sarung tangan. Jangan tinggalkan sidik jari. Seperti dugaanku, seseorang mengawasiku. Jaka, aku diserang. Seorang pria berpura-pura mabuk mencoba menangkapku. Aku berhasil melawannya. Mereka sudah bergerak, mulai hari ini. Kamu pindah ke tempatku. Lily dan Sophia juga ikut pindah. Kita semua tinggal bersama. Bersama lebih aman. Jaka, ayo panggil polisi. Kita tidak punya bukti kuat. Polisi tidak akan bertindak. Dan Chanon dicari Interpol. Jika dia berani datang ke Riverdale, dia pasti sudah siap. Memanggil polisi hanya akan membuatnya kabur. Aku ingin menangkapnya sendiri. Ayah, hantu, Chanon di sini. Aku akan memastikan keadilan untukmu. Gadis itu terlalu waspada dan dia jago bertarung. Aku nggak bisa ngalahin dia latihan Muay Thai, minimal 5 tahun, dia bukan gadis biasa. Dasar bodoh tidak berguna. Kamu bahkan nggak bisa menghadapi satu cewek, Pak Setiawan, kekerasan nggak akan berhasil, coba cara yang lebih halus, Ethan masih di Riverdale, dia benci Jaka. Dan kami punya pegangan padanya. Bagus gunakan Ethan, suruh dia memancing Jaka keluar. Siapa kamu? Sang jenderal adalah ayah baptisku. Ayahmu, Victor Setiawan, hanyalah anjing sang jenderal. Sekarang ayahku sudah mati. Aku akan balas dendam pada Jaka. Kenapa datang padaku? Aku nggak mau ada urusan dengan dia lagi. Bantu aku, maka kau dan Sofia hidup. Jika tidak, Kau pikir mengancamku dengan Sofia akan berhasil? Tidak akan. Kau nggak tahu aku dulu ingin dia mati? tapi kemudian, kau menyelamatkan adikmu, meskipun itu hanya kesepakatan? Atau aku bisa bunuh Sofia sekarang? Tunggu. Kau mau aku lakukan apa? Sampaikan saja pesan, katakan pada Jaka untuk datang sendiri ke pabrik Westside, tanpa polisi, aku akan siapkan orang untuk menyergapnya, aku akan membuatnya ingin mati. Kurasa itu juga yang kau mau. Baik. Ngapain kamu di sini? Jangan basa-basi. Pesan yang kamu kirim padaku. Apa yang Chanon suruh kamu katakan? Dia mau kamu pergi sendirian ke pabrik Westside,
Jangan bawa polisi. Itu saja, cuma itu yang dia suruh aku bilang. Dia nggak bilang apa-apa lagi. Canon ingin kamu pergi sendirian. Itu jelas jebakan. Aku tahu, tapi aku harus pergi. Ini satu-satunya kesempatan kita menangkapnya. Demi keamanan timku akan memantau di sekitar. Suruh anak buahmu mundur lebih jauh. Canon pasti punya pengintai di luar. Gimana kalau kamu sendirian di dalam? Aku nggak sendirian. Marina ikut masuk bersamaku. Dia akan jaga punggungku. Baik, terserah kamu. Tapi kamu harus janji sama aku, kalau ada yang salah, beri aku sinyal segera. Jangan sok pahlawan. Aku tidak sok pahlawan. Aku masuk untuk menangkapnya. Aku akan mengakhiri ini dengan sindikat Skal. Jaka berapa banyak yang bisa aku ambil besok malam? Kamu ambil 10, aku ambil sisanya. Aku ambil 15. Cukup. Sisakan sedikit untukku. Ethan bilang dia sudah menyampaikan pesannya. Saat Jaka masuk, kunci pintunya, jangan biarkan dia kabur. Bagaimana kalau dia bawa orang? Bunuh semua yang bersamanya? Aku cuma mau Jaka mati, yang lain bisa dikubur bersamanya? Bagus. Tunggu. Jangan kira memancing Jaka keluar sudah cukup. Kalau dia bawa siapa saja, pasti itu cewek Thailand paling kuat itu. Serang dia lagi. Bahkan jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu bisa mengacaukan mereka. Halo, 2 orang baru saja menyerangku, aku sudah melumpuhkan mereka, tolong kirim seseorang. Mereka mengirim 2 orang untuk menangkapku. Aku melumpuhkan mereka. Lalu menelepon polisi. Mereka bilang akan menyelidiki. Tapi mereka mungkin preman bayaran. Mereka tidak akan menemukan siapa yang menyewa mereka. Canon semakin putus asa. Aku ingin memastikan dia tidak pernah pergi. Tidak, itu terlalu berbahaya. Jaka, kamu tidak bisa pergi sendirian. Aku tidak pergi sendirian. Marina ikut denganku. Kak, jangan khawatir. Aku akan melindungi Jaka. Aku percaya pada Jaka. Dia sudah bulat tekadnya. Ayah, aku akan memenangkan pertarungan ini untukmu. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mimpi-mimpimu yang tidak pernah kau wujudkan. Aku dengar Ethan pingsan, dan dibawa ke rumah sakit. Kamu mau pergi menjenguknya? Ini peringatan, kalau kamu bocorin ke siapapun kamu tahu akibatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Anak buah Canon datang lagi mencarimu. Aku nggak peduli masa lalumu, yang penting apa yang kamu pilih sekarang, kamu masih bisa melakukan hal yang benar. Makan bubur yang di meja itu. Jaka, aku percaya kamu kali ini saja. Bagaimana keadaannya? Secara fisik, dia baik-baik saja, dia gelisah. Aku sudah bicara dengannya. Oke. Ayo kembali. Ini pelacak mini, sembunyikan di gesper sabukmu. Selipkan earpiece tersembunyi di bawah kerah bajumu. Kita punya intel lengkap tentang Canon. Nama asli Canon adalah Canon Sitichai, anak angkat sang jenderal. Dia telah membunuh ratusan orang. Interpol sudah mengeluarkan red notice untuknya selama 5 tahun. Nama asli dokter, Sompong, mantan medis tentara Thailand dan ahli halusinogen. Kita akan bawa mereka semua ke pengadilan. Jaka, Ethan ingin bertemu kamu. Jaka. Aku tidak sengaja mendengar rencana detail Canon, 15 orang dalam 3 kelompok, mereka semua bersenjata.
Kenapa kamu membantuku? Sofia datang menemuiku kemarin. Bahkan setelah aku menyakitinya, tapi dia bilang, jika aku lakukan yang benar sekarang, aku masih punya kesempatan. Dia bilang, dia akan percaya padaku kali ini. Aku rasa aku belum pernah melakukan satu hal yang benar dalam hidupku. Kalau aku tidak lakukan kali ini, aku nggak akan pernah dapat kesempatan lagi. Marina dan aku akan masuk dari depan, orang-orang Sandra akan mengepung dari timur, barat, dan utara. Lily dan Sofia, kalian berdua tetap di rumah, aman Sandra, jangan kemana-mana. Jaka, kamu harus kembali. Aku janji, Jaka, tunggu aku kembali. Jaka, ku bilang datang sendiri, dan kau bawa cewek ini ke sini buat mati? Aku bisa saja membunuhmu, tapi serahkan buku besar yang kau ambil. Dan aku akan biarkan kau dan adikmu pergi. Udah kuserahin semuanya ke Interpol. Kamu nggak bakal dapat apa-apa, termasuk buku besar berharga ayahmu. Kalau begitu bayar dengan nyawamu bekuk dia. Marina dekat aku, gak masalah. halusinasi, palsu. Ayo. Kamu diracun, kan? Kok masih bisa bertarung? Ayah dan hantu menjagaku. Kamu nggak akan lolos hari ini. Jangan bergerak. Jatuhkan senjatamu. Jaka, kamu nggak apa-apa. Aku nggak akan mati. Shannon punya 2 senjata, tabung logam dan paspor palsu. Dokter punya 5 dosis nightmare, kita punya bukti kuat. Mereka tidak bisa kabur sekarang Jaka, kau bertahan. Sudah berakhir. Jaka, apakah ini menebus sebagian dari apa yang aku hutang? Jaka, kau bikin aku takut setengah mati. Aku oke, cuma capek. Luka tembak lagi? Kok kau bilang kau baik? Apa ini? Aku baik. Racunnya hilang. Marina, kau baik-baik? Aku baik. Kak Jaka ambil suntikan untukku. Kalau tidak, itu akan kena aku. Sindikat School sudah berakhir. Ayah, hantu sidang akan segera dimulai. Sindikat School sudah selesai. Beristirahatlah dengan tenang, gymmu akan segera dibuka. Terdakwa Shannon Siti Chai karena mengorganisir geng kriminal, pembunuhan berencana, penculikan, pembuatan, narkoba, kepemilikan senjata ilegal, dan lainnya. Dijatuhi hukuman mati untuk semua pelanggaran, dicabut hak politiknya, seumur hidup. Terdakwa Sompong, karena bergabung dengan geng kriminal, penculikan, pembuatan narkoba, penyerangan, disengaja, dan lainnya, dijatuhi hukuman, penjara seumur hidup, untuk semua pelanggaran,
dicabut hak politiknya seumur hidup. Terdakwa Ethan Setiawan. Karena keanggotaan geng, pembunuhan, penculikan, dan lainnya. Mengingat bantuan substansialnya. Dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Terdakwa Ethan Setiawan. Anda punya hak banding, apakah Anda akan mengajukan banding? Tidak banding. Saya mengaku bersalah. 20 tahun. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dan membayar harganya. 20 tahun itu ringan baginya. Tangannya berlumuran darah. Jaka, aku tidak mau menjenguknya lagi, dia akan jalani jalannya, aku jalani jalanku. Terserah kamu. Tidak menyangka kau datang menemuiku. Aku kebetulan lewat. Bagaimana kabarmu di dalam? Aku baik-baik saja, aku kerja dan baca tiap hari. Ada perpustakaan di penjara, aku pinjam beberapa buku, dulu aku tak sempat baca, sekarang waktu banyak. Ethan, aku mau tanya sesuatu. Silakan. Saat kau membunuh ayahku, bagaimana perasaanmu? Malam itu, aku membawa bantal ke kamar Mark, dia mabuk dan tertidur pulas. Saat aku menekan bantal ke wajahnya dia meronta, lalu diam. Aku ketakutan. Tapi semakin aku dewasa dan bekerja untuk ayahku, rasa takut itu hilang. Lalu Sofia tumbuh dewasa dan memanggilku kakak. Itu seperti hati nuraniku memanggilku, aku kembali takut, jadi aku melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku meracuninya. Kamu takut apa? Bahwa dia akan tahu kebenarannya. Bahwa dia akan membenciku. Dia tidak membencimu. Tapi dia tidak akan memaafkanmu. Itu beda. Aku tahu. Aku tidak mengharapkan pengampunan. Jaka. Aku berbuat salah pada Sofia. Aku berbuat salah pada ayahmu, dan aku berbuat salah padamu. Aku berbuat salah pada Tante Natasha dan hantu. Aku tidak akan pernah bisa membalas apa yang aku hutang pada kalian semua. Kalau begitu habiskan hidupmu untuk berusaha. Jadilah laki-laki yang lebih baik di penjara. Baiklah. Jaka Sofia. Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia belajar kedokteran dan leukemianya sudah sembuh. Dia akan menjadi dokter yang hebat. Itu bagus, itu bagus. Masuk. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Dia seperti orang baru. Sasana tinju fans resmi dibuka hari ini. Ayo latihan bersama kami. Ini adalah mimpi seumur hidup ayahku. Mark, juga sebagai penghormatan untuk saudaraku, hantu, dia tidak sempat melihat hari ini, tapi aku tahu dia melihat kita dari atas dan kita akan meneruskan semangatnya. Terima kasih, semuanya. Oke. Jaka dan Marina seperti saudara kandung ia. Haha. Dulu saat ayahmu bertanding pertama kali di kota ini penontonnya kurang dari 20 orang. Sekarang anaknya sudah membuka sasana di Riverdale. Pak Steele, jika Anda tidak memberi saya salep itu lengan kiri saya pasti rusak. Salep itu bukan masalah besar. Yang penting adalah kamu tidak pernah menyerah. Harvey, benar. Jaka, keinginan terbesar ayahmu adalah membuka sasana tinju. Dia tidak bisa melakukannya, tapi kamu berhasil. Kita semua melakukannya bersama, tanpa pendanaan Anda, Pak Chance saya tidak akan bisa mendapatkan properti ini. Tanpa bantuan Anda mengobati cedera saya, Pak Steele saya tidak akan bisa bertanding, petugas Lin. Baiklah, baiklah, jangan jadikan ini acara penghargaan. Hahaha. Di Thailand, peresmian sasana dirayakan dengan ketan mangga. Jadi di Riverdale, pakai semangka. Semangka tidak apa-apa, bikin seger. Aku tidak pernah menyangka kita akan duduk di sini makan semangka hanya ngobrol. Seperti keluarga biasa. Mulai sekarang setiap hari akan seperti ini. Trinity. Sasana yang bagus.
Hanya datang untuk pamit. Pamit? Aku sudah selesai dengan pertarungan bawah tanah. Aku menyewakan tempat itu ke orang lain. Kalau kau butuh sesuatu, datanglah padaku, aku sekarang pengusaha yang sah. Oke. Sindikat Skull sudah dibasmi. Ethan menyerahkan diri dan mengaku kau benar-benar punya nyali, nak. Aku pernah mengambil pinjaman online. Itu hampir menghancurkan hidupku. Keluargaku, kakak laki-lakiku, dan adik-adik perempuanku yang menyelamatkanku. Sekarang, aku ingin menggunakan hukum untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Aku ingin menjadi pengacara kepentingan umum. Sophia, hasil follow-up leukemia kamu sudah keluar. Semuanya terlihat normal, kamu sudah sembuh total. Terima kasih, Bu. Kamu keajaiban, belajar giat. Kamu bisa selamatkan lebih banyak orang nanti. Marina, nanti kalau aku besar, bisakah aku sehebat kamu? Kalau kamu terus berlatih, pasti bisa. Tinju itu untuk melindungi orang, bukan untuk menyakiti. Akademi Pelatihan Tinju Remaja sudah disetujui. Kita akan resmikan papan namanya bulan depan. Pak Chanse, terima kasih. Haha, jangan berterima kasih. Ayahmu dulu pernah menyelamatkan hidupku. Aku hanya membalas budinya. Tante Liana, hantu, kami kesini untuk melihat kalian berdua. Ibu, hantu, gym sudah selesai. Namanya Sasana Tinju Fans, fotomu ada di dinding peringatan. Setiap murid tahu kamu pahlawan. Jaka, hantu mendengarnya. Dia akan bangga pada kita. Kamu sudah kembali. Pelatih, kami kesini untuk mendoakan Liana dan hantu. Ya, Ayah, jangan khawatir, aku akan menjaga Lily dan Sophia dengan baik. Terima kasih, Pak Chance. aku sudah tua. Tapi melihat anak-anak ini membuat semuanya berharga. Setahun lalu, aku membangun ulang gym ini untuk menghormati ayahku, Mark Utama dan adikku, hantu. Hari ini, aku ingin mengatakan ini, gym ini bukan milikku seorang, ini milik semua orang yang cinta tinju. Lihat mereka, hebat kan? Mark Utama pasti bangga di surga. Ayah, Tante Liana, hantu, Tante Natasha, Pak Steel, Anda dan yang lainnya bisa tenang. 1. Aku akan teruskan gym ini. Aku akan meneruskan semangat kalian. Jaka, bisakah kita tetap bersama mulai sekarang? Oke. Kita tidak akan pernah terpisah. Aku juga.